Halo semuanya, kembali lagi di Troll Gadget dan di tangan saya ini udah ada Realme 11. Nah, ini adalah versi basic dari Realme 11 series ya. Setelah kemarin Realme Indonesia udah lebih dulu rilis Realme 11 Pro dan juga Realme 11 Pro Plus. Nah, kira-kira apa aja nih yang menarik dari sebuah Realme 11 ini? Langsung aja kita bahas. Sikat! Oke, kalau lihat dari desainnya, Realme 11 ini bener-bener beda ya dari generasi sebelumnya. Layout kamera belakangnya ini bulat dan posisinya di sebelah kiri atas. Saya yakin pasti nggak semua orang seneng sama model layout kamera kayak gini, tapi menurut saya ini improvement yang bagus. Karena Realme 11 Pro series kemarin juga punya desain yang berani ya, dan bisa kasih feel premium ketika kita pakai HP-nya. Apakah Realme 11 ini berasa premium juga? Buat saya yang udah megang langsung sih, ya emang bener ya berasa premium, walaupun materialnya ini masih dari polikarbonat. Tapi glory halo desainnya emang sukses bikin HP ini kelihatan mewah ya, dengan efek cahaya berbentuk S di backdoornya ini. Dimensi dari HP ini juga berasa compact karena ketebalannya cuma di 7,9 mm. Jadi kalau teman-teman megang HP ini satu tangan juga tetap nyaman-nyaman aja ya. Buat interface-nya di sebelah kanan ada power button sekaligus fingerprint scanner, terus juga ada volume button, di atas cuma ada mikrofon, di kiri ada SIM tray triple slot, di bawah ada jack audio, mikrofon lagi, port Type-C, dan sebuah grill speaker. Buat layarnya, dia punya bentangan 6,4 inci Full HD+, panelnya pakai Super AMOLED dengan refresh rate 90 Hz dan diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Jujur untuk HP 3 jutaan, layarnya ini emang agak barbar ya. Asli guys, buat nonton pasti enak banget. Warnanya pop up, detailnya juga tinggi. Dipakai di luar ruangan juga masih kelihatan banget. Belum lagi kamera depannya ini modelnya punch hole ya, di sebelah kiri atas. Bukan lagi water drop. Dagunya emang sedikit lebih tebal, tapi buat saya pribadi sih ya nggak terlalu masalah, asalkan kualitas layarnya bagus. Nah, kalau kita cek di settingan layarnya, dia ada menu always on display. Ini tentu aja termasuk fitur ala-ala HP high-end ya, jadi vibes-nya udah kayak megang HP mahal. Terus karena dia pakai Super AMOLED, jadi ada opsi buat milih color profile. Dan sekali lagi, ini fitur mahal yang jadi poin plus di HP ini guys. OS dan UI-nya juga udah yang paling baru ya, Android 13 dan Realme UI 4.0. Buat Realme UI 4.0 sebenarnya saya nggak ada masalah ya sejauh ini. Fitur-fiturnya lengkap kayak smart sidebar, split screen, dan lain-lain. Cuma jujur kalau lihat bloatware-nya ini cukup bikin saya puyeng ya. Soalnya tuh banyak banget ya jumlahnya, bahkan sampai game-game yang gak jelas juga dijejelin tuh di HP ini. Jadi ya kita harus ekstra sabar buat uninstall satu-satu aplikasinya. Kembali ke jeroannya, Realme 11 ini pakai chipset MediaTek Helio G99, chipset yang sama persis dengan yang ada di Realme 10. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak puas dengan chipset ini, tapi buat saya pribadi ini nggak terlalu masalah. Karena buat dipakai harian, HP ini udah berasa smooth banget. Terus buat performa gamingnya juga masih sangat mumpuni di kelas harga 3 jutaan guys. Dari skor Antutu versi 10, saya dapat di 421 ribuan. Saya bisa bilang begitu karena dia masih bisa main game sekelas Genshin Impact dengan frame rate rata-rata di 45 fps. Dan selama main dia bisa stabil di atas 40-an fps. Pas saya main setengah jaman, performanya nggak yang turun drastis banget, dengan suhu yang stabil dan nggak sampai yang panas banget guys. Asli deh. Apalagi kalau buat main Mobile Legends mah dia bisa dapat di settingan frame rate dan grafis high. Stabil banget di 60 fps. Dan PUBG Mobile di settingan XD high dapat di 40-an fps. Salah satu upgrade yang berasa banget di Realme 11 ini adalah sektor kameranya guys. Kalau sebelumnya mereka masih pakai kamera 50 megapiksel yang bisa dibilang itu agak kurang ya buat HP 3 jutaan saat ini. Sekarang resolusinya ini udah dinaikin jadi 108 megapiksel.
Dan itu ngebuat kualitasnya jauh lebih meningkat ya dari kamera 50 megapikselnya mereka. Saya bisa bilang begitu karena 108 megapikselnya ini tuh bener-bener 108 megapiksel. Bukan pakai pixel binning kayak di HP lain pada umumnya. Terus dia juga pakai sensor ISOCELL HM6 yang bikin hasil foto dari 310 in sensor zoom-nya ini bisa ngehasilin detail foto yang maksimal. Buat foto di kondisi daylight, hasilnya ini udah bagus banget buat HP 3 jutaan. White balance-nya pas, skin tone-nya juga akurat, detailnya tinggi, dengan dynamic range yang luas guys. Kemampuan night mode-nya juga terhitung bagus banget ini ya. Detailnya masih dapat, sangat minim noise, dan punya skin tone yang pas juga. Menurut saya ini udah sangat membantu kalau dipakai buat foto-foto di tempat yang cahayanya minim banget. Tapi kalau misal fotonya masih di area yang ada lampunya kayak gini, pakai mode autonya aja udah cukup banget guys. Oke, ini adalah contoh perekaman menggunakan kamera belakangnya Realme 11 4G. Ini mentok ya di resolusi 1080p 30 fps guys. Oke, kalau ini untuk kamera depannya ya. Ini juga sama, mentok di resolusi 1080p 30 fps guys. Gimana untuk dynamic range-nya, kestabilannya, dan juga hasil audionya. Oke. Satu hal yang bikin saya agak sedikit khawatir dengan HP ini adalah soal ketahanan baterainya. Ya emang sih Helio G99 ini arsitekturnya udah 6 nanometer. Cuma kalau dilihat dari layarnya yang punya resolusi Full HD+, saya agak sedikit ngeri-ngeri sedap nih. Takutnya nggak bisa bertahan seharian. Untungnya pas saya coba pakai seharian dengan pemakaian yang sedikit barbar, kayak nonton-nonton, browsing, sosmedan, dan sesekali main game, ternyata daya tahan baterainya ini masih terhitung aman banget. Dia masih bisa bertahan selama 7 jam dalam sehari pakai, dengan baterai yang masih tersisa sekitar 14%-an. Saya yakin dengan pemakaian normal, HP ini bisa bertahan sampai seharian karena itu berdasarkan pengalaman saya pribadi ya. Buat chargerannya, kita dikasih output yang galak banget nih guys. 67 watt super full charge. Jadi kalian nggak perlu lagi beli ya kayak di brand sebelah itu. Dengan 67 watt superfook-nya ini bisa ngecas dari 20% sampai penuh, cuma butuh waktu sekitar 45 menitan aja. Buat fitur NFC-nya juga udah ada ya, jadi buat kalian yang sering berkutat dengan e-money nggak perlu was-was lagi. Oh ya, hampir kelupaan, set fingerprint scanner-nya juga fast respon banget. Buat kalian yang sering gagal dengan model fingerprint scanner kayak gini, saya saranin untuk mastiin lagi ya, semua sisi dari jempol kita ini harus udah kedaftar. Jadi pas pertama kita register, jempol kita tuh harus bener-bener kena semua ya, biar bisa meminimalisir gagal unlock guys. Oke, untuk harganya sendiri saya belum tahu ya, karena video ini dibuat sebelum launchingnya. Nanti kalau harganya udah keluar akan saya update aja di deskripsi. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like-nya guys ya. Subscribe buat yang belum dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.